Tapi karena tekad saya sebagai fresh graduate yang pengen dapat kerja, pengen cepat menghasilkan uang, dan pengen cepat bisa ya memberikan dampak lah ke orang tua biar nggak jadi beban keluarga. Halo, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita bakal bahas tentang sharing pengalaman rekrutmen kerja. Kalau sebelum-sebelumnya lebih banyak kita bahas tentang tips, kita cerita tentang gimana sih cara menghadapi seleksi ini, gimana caranya biar lolos. Nah, ke video sebelumnya saya sempat sharing pengalaman saya tes di salah satu perusahaan tambang, yaitu kontraktor tambang. Kenapa saya ditolak, kenapa saya gagal, tepatnya di PT Pama Persada Nusantara. Kenapa sih bisa gagal? Nah, kalian bisa cek dulu di video sebelumnya, sebelum video ini. Nah, di video kali ini masih bicara tentang pengalaman rekrutmen tambang. Jadi saya tuh udah bekerja sih sekarang. Dulu tuh sering banget namanya fresh graduate, punya ekspektasi pengen bekerja di perusahaan yang gede, gaji yang gede. Itu pasti. Akhirnya saya nyoba tuh beberapa perusahaan, dan beberapa ada hasil yang oke, beberapa yang fail. Nah, di sini saya juga akan berbagi nih kepada kalian nih kiat-kiat sukses sama pengalaman pribadi. Nah, untuk periode sekarang ini tetap bicara tentang perusahaan tambang gitu. Ya, oke. Saya mau sharing pengalaman saya rekrutmen PT Buma. Buma ini adalah semacam kontraktor juga, bukan semacam, memang kontraktor. Ini kayak kompetitornya Pama saat itu di tahun 2015. Jadi kompetitor. Nah, yang mau saya bagikan di sini yang pertama gini. Lowongan Buma itu nggak di-share secara umum. Jadi saat itu saya tuh kuliah di Malang, di salah satu perguruan tinggi di Malang. Saya stay di Malang. Tapi begitu lulus saya langsung move ke kampung saya di Jawa Tengah. Dan saat itu saya sering banget nyari lowongan kerja ke warnet. Nggak punya wifi di rumah dan sering ke warnet hanya untuk mencari lowongan kerja. Karena salah satu target company saya tuh saat itu adalah perusahaan tambang, ya saya juga masukkan keyword perusahaan tambang, mana aja sih yang buka saat itu. Nah, saat itu bukalah PT Buma. Dan itu bukanya nggak di kampus saya, bukan di UGM, bukan di kampus ITB, itu buka di UPN Veteran Yogyakarta. Saat itu kalau nggak salah masih dari habis dari peralihan swasta ke negeri. Jadi buka di situ. Akhirnya saya datanglah ke UPN. Saya datang ke UPN yang sebelumnya itu saya nggak pernah ke situ sama sekali. Tapi karena tekad saya sebagai fresh graduate yang pengen dapat kerja, pengen cepat menghasilkan uang, dan pengen cepat bisa ya memberikan dampak lah ke orang tua biar nggak jadi beban keluarga. Akhirnya saya datang ke situ, saya tanya-tanya ke beberapa orang, Kak, ruangan ini di mana, ruangan ini di mana. Akhirnya ketemu di salah satu bagian kemahasiswaan yang ngurusin lowongan kerja. Lowongan kerja di PT Buma. Saat itu saya diarahkan untuk ke lantai 4 dan bertemu di bapak siapa gitu, saya lupa. Nah, di situ saya disuruh memberikan kayak CV, terus kayak data diri, nomor handphone. Nah, poin penting yang perlu digarisbawahi di sini adalah kesempatan itu nggak datang secara cuma-cuma. Jadi kadang emang ada sih kesempatan datang cuma-cuma lewat depan kita, tapi kadang kesempatan itu harus kita cari. Jadi kayak kesempatan tuh mungkin ada di balik pintu, tapi kamu harus ada effort untuk berjalan, terus melihat di balik pintu itu ada kesempatan nggak. Nah, ini yang saya mau tekankan buat kalian. Jadi lowongan kerja itu banyak banget. Tapi itu nggak datang ke kalian. Kalian harus nyari. Kalian harus datang ke lowongan kerja itu, cari informasi, dan akhirnya dapat. Oke? Nah, selanjutnya, setelah nunggu sekitar 2 minggu, sedikit harap-harap cemas nih, karena saya bukan alumni UPN. Ternyata dipanggil. Dipanggil untuk seleksi di UPN juga. Ya udahlah, saya datang ke UPN. Wah, lumayan nih bisa jalan-jalan kampus kan, gitu. Nah, tahapannya seperti ini. Untuk tahap pertama, umum. Jadi namanya rekrutmen kerja pasti ada psikotes. Psikotes tuh kayak wajib banget dan hampir setiap perusahaan tuh ada psikotesnya. Nah, psikotes, oke, lolos. Tapi ada sesuatu yang menarik di perusahaan ini. Jadi sebelum psikotes itu kayak ada company profile, dia share. Jadi SR-nya tuh kayak presentasi dulu di awal. Programnya tuh dulu kalau nggak salah Buma Fresh Graduate Program atau apa. Jadi kayak semacam manajemen trainee gitu. Tapi saya lupa namanya, udah lumayan lama. Jadi dijelasin kompensasi and benefit apa aja yang bakal kita dapat kalau kita keterima. Jadi bisa jadi kayak penyemangat, bisa jadi juga pengurang semangat karena kompensasi dan benefit di luar ekspektasi. Nah, saat itu dijelasin nih,
basic salary berapa, THP berapa, terus fasilitas apa yang bakal kita terima, sistem kerja gimana, dan apalagi ya, ya kayak itu aja sih mungkin yang general ya, cuti berapa kali, terus nanti dapat THR berapa kali gaji itu dikasih semua. Saat itu tahun 2015 gajinya itu cuma 5 juta rupiah. Jadi 5 juta rupiah ya, menurut saya ya nggak begitu banyak ya. Tahun 2015 kalian kerja di Kalimantan dan dapat 5 juta rupiah itu udah clean atau belum saya lupa, mungkin sama yang lain-lain bisa dapat sampai 6 juta mungkin saat itu. Nah ya karena saat itu saya mikir saya masih fresh graduate, daripada saya terlalu expect atau ngejar yang namanya standar saya, ya saya pakai buat latihan aja dulu lah ini. Maksudnya kapan lagi sih buat dapat kesempatan seperti ini gitu untuk tes di perusahaan tambang batu bara gitu. Akhirnya nggak masalah gaji segitu, saya jalanin selama proses rekrutmen. Itu pertama kan psikotes tadi ya, itu lolos kan. Abis itu nextnya itu adalah interview HRD. Interview HRD biasa, maksudnya biasa tuh gini ya, normal lah interview HRD, cuma ditanyain kayak di video-video saya sebelumnya, tapi yang perlu digarisbawahi di sini pakai bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman fresh graduate, saya sarankan banget kalian untuk bisa belajar bahasa Inggris. Nggak perlu kalian harus TOEFL di atas 500 dulu buat apply kerja, nggak perlu juga kalian harus IELTS tinggi dulu, nggak perlu juga. Yang penting kalian belajar dan maksimalkan diri kalian lah. At least kalian bisa ngomong walaupun agak salah-salah, nggak apa-apa sambil belajar, tapi harus diperbaiki terus. Jadi jangan jadikan itu alasan, wah yang penting bisa ngobrol inilah, nanti salah-salah nggak apa, nggak. At least kalian bisa perkenalkan diri kalian bisa dijawab kalau ditanyain kenapa daftar perusahaan ini. Kalian juga bisa jawab kalau ditanyain apa sih yang jadi pertimbanganmu pengen kerja di tambang batu bara gitu. At least seperti itu. Nah, kalian perlu latihan. Nah, itu bisa kalian latih mulai dari sekarang karena mungkin masih nyari kerja kan, belum dapat kerjaan. Nah, singkat cerita, interview HR berjalan dengan lancar dan lolos. Nah, habis itu lanjutlah kita ke FGD. FGD itu kayak Focus Group Discussion. Jadi emang singkatannya itu ya, Focus Group Discussion. Jadi di FGD itu kita dibagi ke beberapa kelompok, diacak tentunya, jadi nggak ketemu sama teman. Jadi kita dicampur, terus kita dikasih suatu topik atau masalah. Saat itu masalahnya nggak sangat lucu sih, nggak lucu ya mungkin HR punya pandangan yang lain yang nggak bisa saya lihat. Kayak ada studi kasusnya tuh, saat itu kita ditugaskan di suatu acara sebagai panitia. Nanti teman-teman itu ada panitia jadi seksi itu kayak panitia perlengkapan mungkin, atau panitia acara. Terus nanti juga ada bagian MC atau apa. Nah kita disuruh bikin rencana perayaan hari apa gitu, aku lupa. Nah nanti disuruh presentasi, nanti konsepnya seperti apa. Seperti itu aja. Nah pas FGD, tips dari saya ketika kalian melakukan focus group discussion, jangan pernah show off. Jadi jangan pernah terlalu menunjukkan, oh ya saya ini yang paling pinter, saya yang paling bagus. Jadi kalian tetap harus menghargai teman kalian, apalagi pendapat. Jadi kalau ada teman kalian yang lagi berpendapat, tetap hargai, jangan sampai motong. Itu pertama. Yang kedua, ketika kalian ngomong, usahakan suara kalian keras. Kenapa? Ketika kalian ngomong dengan suara yang keras, orang-orang tuh bakal merhatiin kalian. Jadi secara nggak langsung tuh kayak psikologi seorang manusia ya. Ketika ada orang yang ngomong dengan bicara yang lantang, kita tuh kayak tertarik pengen dengerin, apa tuh ngomongin apa gitu. Begitu juga pada waktu focus group discussion. Jadi jangan ngomong pelan-pelan, saya mau. Jadi kayak saya punya suatu pendapat seperti ini. Jadi orang tuh, apa nih gitu, pengen tahu. Nah itu penting banget. Nomor 2. Yang ketiga, percaya diri. Jadi jangan kelihatan ragu-ragu atau maksudnya setengah-setengah kalau ngomong. Jadi buat orang tuh yakin kalau kamu tuh kandidat yang paling cocok. Tapi poin yang paling penting, menghargai itu penting banget sih. Karena dalam dunia kerja sering banget kita dihadapkan perbedaan pendapat, terus apalagi dengan atasan, dengan sesama. Dan menghargai itu penting banget untuk menjalin relation yang bagus sesama karyawan. Itu yang saya terapkan selama saya fokus group discussion, dan hasilnya lolos juga. Nah setelah lolos FGD itu, lanjut adalah ke interview user. Nah pada saat interview user, nah ini saya udah mulai bimbang nih. Bimbangnya kenapa? Bimbangnya, ini saya udah nyampe di 3 tahap.
Dan tahap berikutnya adalah interviewer. Kalau interviewer ini saya lolos, saya tinggal medical check up dan berangkat ke Kalimantan untuk bekerja. Tapi yang jadi pertimbangan saya, salary yang diberikan saat itu buat saya itu kayak kurang tuh ya bebas lah, namanya setiap orang tuh punya standar. Jadi itu hak asasi setiap orang untuk memberikan standar ya. Mungkin ada yang bilang, oh saya digaji berapa aja, oke lah. Oh saya digaji sekian, oke lah. Tapi kalau saya satu punya setting limit, jadi selama saya nggak dapat di atas itu, saya nggak akan ambil kerjaan itu. Karena ya saya menghargai diri saya, terus saya tahu juga ya saya kan jual jasa nih ke suatu perusahaan dan saya mau jasa saya dihargai sekian. Kalau nggak sekian ya nggak usah. Akhirnya pada saat interview user ya saya nggak ketemu dengan user karena saya mengundurkan diri. Saya pulang, saya bilang sama HR-nya saya mau berhenti atau nggak melanjutkan tes rekrutmen. Seperti itu. Jadi lumayan nanggung sih sebenarnya, tinggal user terus saya medical check up, tapi saat itu saya ambil keputusan untuk nggak ngambil. Itu sharingnya, jadi dari beberapa tahapan tes seperti itu juga, tapi yang jadi highlight di sini buat teman-teman fresh graduate, yang pertama, kalian harus cari kesempatan. Karena kesempatan nggak selamanya datang kepada kalian. Yang kedua, latihan bahasa Inggris itu penting banget. Yang ketiga, kalian harus tahu standar kalian tuh gimana. Jadi jangan sampai kalian suatu saat menyesal nih. Wah, tau gitu aku nggak ngambil ini. Tuh temanku dapat lebih gede daripada aku. Padahal dia kalau bisa dibilang sama kayak aku gitu. Saya takut seperti itu emang saat itu. Makanya saya taruh standar. Jadi sekalipun ada teman saya yang lebih gede, saya tetap udah gede menurut saya. Jadi nggak masalah. Nah, semua yang saya omongin di sini adalah pendapat pribadi. Kalau teman-teman ngerasa ini cocok buat kalian, bisa dipakai. Kalau ternyata, oh ini saya nggak sependapat dengan masnya atau abangnya, ya udah nggak apa-apa. Bebas. Oke, terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Berikutnya saya bakal sharing rekrutmen perusahaan tambang yang lain. Terima kasih.